Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi kita bersama. Hari ini tetap tanggal 14 bulan Mei 2024 ya. Kita bersama lagi membuat resume fundamental saham laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini yang kita bahas adalah JTPE Jaswindo 3 Perkasa ya. Analisa kita adalah analisa fundamental, khususnya value investing, karena diambil dari data-data yang ada di laporan keuangan. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan atau edukasi, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual ya, karena tiap investor itu punya cara masing-masing, sehingga ini hanya sebagai pembanding ya. Baik, PT Jaswindo 3 Perkasa atau JTPE ini bergerak di bidang penyediaan solusi percetakan security ya. Solusi percetakan security ya, berarti ini kartu-kartu ya, pencetakan kartu-kartu. Baik dokumen, label, hologram. Teknologi kartu yaitu kartu pembayaran, kartu security, kartu reguler, dan biro personalisasi, percetakan komersial berupa dokumen bisnis, promo plus, game plus, dan label premium, serta penyediaan teknologi informasi. Secara umum kalau menurut saya ini masih berupa bisnis barang bahan jadi ya, bukan informasi, bukan, memang ada di dalamnya ada teknologinya, tetapi mereka ada barang fisiknya ya, seperti kartu-kartu tadi, kartu pembayaran ya. Kalau menurut saya ini ada perusahaan teknologinya, ada juga fisiknya ya. Baik, kita lanjut ke keuangannya, bahwa berita terbaru ini tanggal 11 Juni nanti ya, 11 Juni 2024 pukul 10 WIB baru dilaksanakan RUPS. Jadi data yang kita miliki saat ini adalah data untuk dividen ya, yang diambil dari tahun 2022 ya. Untuk tahun 2022 itu dividennya sebesar 50% ya. Nah, tapi untuk di tahun 2023 tadi perusahaan sudah membagikan Rp15 ya. Untuk di Desember perusahaan sudah membagikan Rp15 dari seluruh keuntungan ya. Sementara IPS di tahun 2023 itu IPS keseluruhan ya, itu Rp30. Berarti ini sudah Rp15, berarti sudah 50% yang dibagikan. Kalau menurut di tahun 2022 itu 50% keseluruhan. Sementara di sini di 2023 itu dividen interimnya sudah Rp15. Dividen interimnya saja sudah 50% ya. Nah, jadi ada dua kemungkinan di RUPS nanti ya, Yang pertama, bisa dividennya lebih besar, DPR-nya lebih besar ya, lebih besar dari 50%. Yang pertama, kalau memang perusahaannya mature, sudah tidak perlu untuk berkembang lagi, maka mungkin saja dia sampai 75, 80 atau bahkan 100% nanti ya. Tetapi kalau perusahaan ini masih menginginkan berkembang lagi, maka kemungkinan besar juga bisa tidak ada dividen finalnya ya. Ya, tidak ada dividen final karena sudah 50%. Jadi ada dua kemungkinan seperti itu untuk di dividen 2023. Yang pertama tadi DPR-nya meningkat lebih dari 50%. Yang kedua, karena perusahaan sudah mature, bisa pula perusahaan tidak membagikan dividen final karena sudah 50% di dividen interim.
Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan kita di kuartal 1. Di kuartal 1 ini kita mendapatkan bahwa yang pertama, untuk kekuatan perusahaan, ini perusahaan bagus karena hutangnya kecil ya. Hutang berbunganya kecil, hutang tak berbunga juga kecil, sehingga ada dana tersisa ya yang siap sedia. Nah, kemudian dari segi lainnya, di sini concern kita bahwa semua sahamnya itu bisa diperjualbelikan. Ini perlu dicek setiap 3 bulan ya, apakah ada perubahan ya. Tapi bagusnya di sini ada asing 30% ya, asing 30%. Tapi kalau melihat bahwa non warkatnya ini yang di masyarakatnya ini 29%, ini mungkin saja bahwa di sini si asingnya ini tidak trading ya. Asingnya ini mungkin tidak trading ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita. Yang pertama, perusahaannya ini bertumbuh wajar, namun angkanya sudah 86% lebih tinggi daripada nilai bukunya. Hampir 2 kali lipat sudah nilai bukunya ya. Bertumbuh wajarnya tapi sudah mendekati 2 kali lipat. Yang kedua, perusahaan ini juga valuasinya wajar. Wajarnya pun sudah mendekati kepada valuasinya mahal ya. Wajarnya pun mendekati kepada mahal. Nah, dari 2 data di sini sebenarnya datanya memang simpulannya wajar, tetapi kualitasnya itu mendekati kepada yang di atasnya ya. Mendekati kepada misal tadi ya, book value-nya bertumbuhnya sudah mendekati bertumbuh lamban, kemudian valuasinya wajar, sudah wajarnya mendekati mahal. Karena apa? Mungkin saja perusahaan ini para investor sudah lama sudah berinvestasi di sini ya, sehingga sekarang valuasinya berada di sekitar sini. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi, saya akan menyatakan, kalau saya pribadi ya, menunggu valuasi membaik ya. Menunggu misalnya dia menuju ke murah ya. Kalau masalah pertumbuhannya wajar itu tidak terlalu masalah. Cuma yang jadi concern kita adalah menunggu murah. Karena perusahaan ini tadi teknologi ya. Teknologi tentu saja kita menunggu, memang biasanya dia kalau teknologi katanya di wajar itu oke, tetapi saya pribadi tetap menunggu ke murah ya. Oleh karena itu saya tetap berpedoman pada menunggu valuasi membaik ya. Dan ada kemungkinan tadi bahwa dividennya bisa tidak bertambah lagi ya. Oke, itu yang bisa saya tangkap dari, yang bisa saya pahami dari perusahaan ini. Bagaimana bagi Anda yang sudah membeli mungkin di harga bawah, tentu saja tinggal dilihat Anda beli di harga berapa. Misal Anda beli di harga 150, tentu saja tidak perlu dijual karena dividennya jadi 10% ya. Tapi untuk saat ini pembelian seperti ini, kalau menurut saya tentu akan menunggu harganya murah, valuasinya murah. Kenapa? Supaya mengimbangi dividen. Dividennya kan pas-pasan nih. Dividennya kan pas-pasan. Tentu kita mencari di harga yang lebih murah, mencari yang diskon ya. Supaya ada keseimbangan di sini. Kalau dividennya besar, oke lah, misalnya kita di valuasi wajar tapi diskonnya dividen besar ya. Tapi kayak ini, kalau seperti ini dividennya pas-pasan, kemudian valuasinya tidak ada diskon, tentu ini
agak riskan bagi kita ya. Oke, sekali lagi kalau dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, silahkan di like, di subscribe, juga di share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.